Video sebelumnya telah membahas pemikiran Habermas tentang hubungan antara hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Kontroversi abadi antara hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat telah diatasi Habermas, bahwa tanpa hak-hak dasar yang menjamin otonomi pribadi warga negara, tidak akan ada medium untuk pelembagaan hukum, dalam kondisi warga negara dapat menggunakan otonomi publik mereka. Oleh karena itu otonomi privat dan otonomi publik saling mendukung satu sama lain, sehingga hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat tidak dapat mengklaim keunggulan satu sama lain. Tema kali ini melanjutkan jalan keluar dari Habermas itu, melalui tema fungsi epistemik demokrasi. Kita awali dengan pertanyaan, mengapa kita mesti berharap bahwa legitimasi hukum muncul dari proses demokratis? Kita bahas secara bertahap untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, pendekatan teori diskursus dari Habermas telah menjelaskan kekuatan generator dari legitimasi. Proses legitimasi didasarkan pada suatu prosedur demokratik yang merupakan asumsi dasar dari akseptabilitas rasionalitas hasil. Kedua, suatu standar harus dilegitimasi menjadi jenis pengakuan. Jenis pengakuan ini didasarkan pada kesepakatan yang termotivasi secara rasional. Asumsi ini dibuat dalam prinsip diskursus, bahwa norma-norma tindakan yang mana semua orang cenderung peduli dengan satu cara, atau lain cara, dapat disepakati setelah partisipan dalam diskursus rasional mempunyai argumen yang valid. Ketiga, tradisi kontraksis hingga Rousseau dan Immanuel Kant telah membangun kembali dirinya untuk rasionalitas. Rasionalitas ini didasari pasca metafisika dari tatanan hukum dan tatanan politik. Konsepsi rasionalitas ini bersifat mentalistik. Habermas menganalisa bahwa konsepsi rasionalitas mentalistik, saat ini ditranskripsi dalam istilah pragmatis, bahwa praktik rasionalitas mentalistik menyediakan alasan bagi deliberasi, atau sebagai syarat deliberasi. Keempat, diskursus rasional diasumsikan bersifat publik dan inklusif. Diskursus rasional ditujukan untuk memberikan hak berkomunikasi kepada partisipan, untuk memberikan spesialisasi kepada partisipan, dan untuk melarang segala jenis kekuatan selain kekuatan lemah dari argumentasi terbaik. Struktur komunikasi ini diasumsikan akan menciptakan ruang deliberasi yang memobilisasi masukan terbaik, yang tersedia pada tema diskursus yang relevan. Dari 4 pokok pembahasan awal ini, maka kita memahami deliberasi dalam arti luas dan mencakup berbagai alasan. Deliberasi tergantung pada alasan empiris, teknis, kehati-hatian, etika, moral, atau hukum. Habermas membedakan antara jenis-jenis diskursus rasional dan bentuk-bentuk komunikasi yang tepat. Pertama, penerimaan rasional terhadap norma-norma hukum tidak tergantung pada pemikiran moral, tetapi norma-norma hukum tergantung pada jenis-jenis deliberasi, dan proses negosiasi yang adil. Kedua, berbeda dengan pemikiran tentang norma-norma hukum dalam ilmu hukum di Indonesia, maka pemikiran Habermas ini menghadirkan pemikiran baru, tentang penerimaan rasional terhadap norma hukum. Norma hukum diterima melalui kompromi. Kompromi merupakan jantung politik. Jadi, gagasan deliberasi akan membuka jalan bagi konsepsi legitimasi, dalam hal proses penerimaan rasional terhadap norma hukum. Ketiga, legitimasi tergantung pada pelembagaan hukum yang tepat dari bentuk-bentuk diskursus dan negosiasi yang adil, yang merupakan dasar bagi asumsi-asumsi penerimaan rasionalitas hasil. Kebijakan yang bersifat deliberatif, pada saat yang sama, berkaitan dengan gagasan kompleks legitimasi prosedural. Habermas menutup tema pembahasan fungsi epistemik demokrasi, dengan membicarakan jenis prosedur yang terlibat dalam proses demokrasi. Kita sadari terdapat jenis prosedur kognitif deliberatif pada berbagai bentuk deliberasi. Prosedur pengambilan keputusan selalu ditentukan dengan hukum mayoritas, dan prosedur pengambilan keputusan dihubungkan dengan berbagai pertimbangan lanjutan yang ada di pikiran kita. Akhirnya, tercipta prosedur hukum yang menentukan dan mengatur prosedur pengambilan keputusan, dengan kekuatan yang mewajibkan aspek material, sosial dan temporal dari proses pembentukan opini dan kesukarelaan. Sampai di sini, pembahasan fungsi epistemik demokrasi menyadarkan kita, bahwa pengambilan keputusan dalam berbagai deliberasi, masih didasarkan pertimbangan kognitif, atau disebut kognitif deliberatif,
dan bukan didasari rasionalitas komunikasi. Video selanjutnya akan membahas peran utama dari komunikasi publik, yang merupakan konsekuensi dari pendekatan teori diskursus Habermas.